Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi dengan NIM 061 dari manajemen B. Saya akan menjelaskan studi kasus PT Telkom Indonesia Tbk. Yang pertama, latar belakang. Pertama, perubahan bisnis akibat digitalisasi dan globalisasi. Yang kedua, persaingan industri telekomunikasi semakin ketat. Yang ketiga, kebutuhan inovasi dan adaptasi teknologi. Yang terakhir, pentingnya manajemen perubahan bagi perusahaan. Pengertian manajemen perubahan. Yang pertama, proses terstruktur untuk mengelola perubahan organisasi bertujuan meningkatkan efektivitas dan kinerja. Yang ketiga, melibatkan manusia, proses, dan teknologi. Dan yang terakhir, fokus pada adaptasi terhadap lingkungan bisnis. Tujuan perubahan. Yang pertama, meningkatkan daya saing perusahaan. Yang kedua, mengikuti perkembangan teknologi digital. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan pelanggan. Profil perusahaan. Yang pertama, nama PT Telkom Indonesia Tbk. Yang kedua, bidang telekomunikasi dan digital. Dan yang terakhir, layanan. Ada internet, telepon, digital service, salah satu BUMN terbesar dari Indonesia. Alasan perubahan di Telkom. Perkembangan teknologi digital. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Yang ketiga, munculnya kompetitor baru. Dan yang terakhir, transformasi menuju digital company. Model perubahan Lewin. Yang pertama ada Unfresh, menyadarkan perlunya perubahan. Yang kedua, Chang, implementasi perubahan. Dan yang terakhir, Refresh, menstabilkan perubahan. Model perubahan Kotter. Yang pertama, menciptakan urgensi. Terus yang kedua, membentuk tim perubahan. Dan yang ketiga, menyusun visi dan strategi. Dan yang terakhir, implementasi dan evaluasi. Analisis SWOT. Strength, kekuatan. Yang pertama itu ada infrastruktur kuat. Dan yang kedua, brand terpercaya. Terus ada juga opportunities, peluang. Yang pertama, pertumbuhan digital. Dan yang kedua, kebutuhan internet. Dan ada juga weakness, kelemahan. Yang pertama itu ada birokrasi cukup kompleks. Terus yang terakhir, threat, ancaman. Yang pertama, kompetitor global. Terus yang kedua, disrupsi teknologi. Dampak perubahan. Yang pertama, peningkatan layanan digital. Terus yang kedua, efisiensi operasional. Dan yang ketiga, perubahan budaya kerja. Dan yang terakhir ini adaptasi karyawan terhadap teknologi. Tantangan perubahan. Yang pertama, resistensi karyawan. Terus yang kedua, adaptasi teknologi baru. Terus yang ketiga, perubahan budaya organisasi. Terus yang terakhir, kebutuhan SDM yang kompeten. Kesimpulannya, yang pertama itu ada manajemen perubahan sangat penting bagi perusahaan. Terus yang kedua, PT Telkom berhasil bertransformasi digital. Terus yang ketiga, perubahan harus dikelola secara sistematis. Terus yang terakhir ini, dukungan SDM menjadi faktor kunci. Saran yang pertama itu meningkatkan pelatihan SDM. Yang kedua, memperkuat inovasi digital. Terus yang ketiga, adaptasi cepat terhadap perubahan. Terus yang terakhir ini, evaluasi berkelanjutan. Baik, dari aku mohon lebihnya ada salahnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.